Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cinta Tanpa Izin yang selalu menyediakan cerita novel-novel romantis langsung tamat yang bikin kamu baper. Dan hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang seorang wanita bernama Shakina yang merantau ke kota untuk mencari pekerjaan. Tapi setelah mendapat pekerjaan di sebuah keluarga besar Ardana, dia bekerja sebagai pembantu di sana. Dan hal yang mengejutkan pun terjadi. Shakina diam-diam mencintai anak dari keluarga tersebut. Akankah cinta mereka bisa mendapat restu? Dan akankah cinta mereka bisa bersatu? Penasaran dengan ceritanya? Oke guys, tanpa basa-basi kita langsung ke ceritanya. Matahari pagi menyinari atap rumah besar keluarga Ardana, mencerminkan cahaya ke kaca jendela yang bergelombang seperti ombak. Setiap sudut rumah terasa penuh kegembiraan, bunga mawar merah dan putih dipajang di tiap lorong, bunyi musik klasik mengalir lembut dari pemutar suara di ruang tamu, dan para pekerja sibuk menyusun kursi untuk resepsi yang akan diadakan bulan depan. Semua itu untuk Raffi Ardana, putra tunggal keluarga yang sukses sebagai arsitek muda yang banyak dicari. Dia akan menikahi Lina Hastuti, putri pengusaha kain ternama di kota, dan semua orang yakin ini adalah pernikahan yang sempurna. Dua keluarga berpengaruh, dua hati yang seharusnya saling mencintai. Di ruang kerja yang terletak di bagian belakang rumah, Bu Ardana, ibunda Raffi yang berwajah lembut namun tegas, duduk di atas kursi kayu tua sambil memegang desain baju pengantin Lina. Kertas desain itu penuh dengan garis-garis halus yang menggambarkan gaun balon dengan renda yang panjang, dan di bagian dada ada pola bunga mawar yang harus disulam dengan benang emas dan perak. Dia menghela napas panjang, wajahnya sedikit kerut karena khawatir. Semua persiapan berjalan lancar, dari tempat resepsi, dekorasi, sampai undangan yang sudah terkirim ke ratusan tamu. Kecuali satu hal yang paling penting, baju pengantin itu belum selesai disulam. Pembantu penyulam yang dulunya ditunjuk tiba-tiba sakit parah dan harus pulang ke kampung, meninggalkan pekerjaan yang hanya selesai separuhnya. "Kita butuh pembantu yang jago menyulam cepat," kata Bu Ardana sambil memutar jari cincin emas di jari telunjuknya. Dia melihat Tini, pembantu rumah tangga yang sudah bekerja di keluarga Ardana selama 5 tahun, yang berdiri di dekat pintu sambil menyusun pakaian bersih. "Tini, cari tahu di mana ada penyulam yang handal dan bisa selesai pekerjaan ini dalam waktu singkat. Bulan depan sudah hari pernikahan. Tidak boleh ada kesalahan apapun." Tini mengangguk cepat. "Baik, Bu. Saya akan tanya ke tetangga atau ke toko kain di pasar. Pasti ada yang bisa." Hari berikutnya, matahari sudah mulai memanas ketika pintu gerbang rumah Ardana dibuka oleh penjaga. Seorang gadis muda masuk, langkahnya perlahan tapi tegas. Dia memakai baju batik coklat tua yang sederhana, rok panjang yang terlipat rapi di lutut, dan rambut hitam lurusnya terikat dengan ikat rambut hitam ke belakang kepala. Wajahnya mungil dengan pipi yang sedikit kemerahan karena panas, dan mata coklatnya terlihat cerah. Tapi di dalamnya ada cahaya kerentanan yang sulit dilewati. Dia hanya membawa tas kecil berbahan kanvas yang kelihatan usang. Dan di tangan kanannya, dia memegang selembar kertas putih yang rapat dilipat. "Permisi, Bu. Saya mau minta kerja," ucap gadis itu dengan suara lembut, tapi jelas ketika dia memasuki ruang kerja Bu Ardana. Dia menunduk sejenak sebagai tanda hormat, kemudian mengangkat kepala dan melihat langsung ke mata Bu Ardana. "Tini bilang Bu butuh penyulam yang bisa selesai pekerjaan cepat." Bu Ardana memandangnya dari atas ke bawah, mata dia memeriksa setiap detil gadis itu. Dia terkejut melihat seberapa muda gadis ini, mungkin baru berusia 19 atau 20 tahun. "Nama kamu siapa?" tanya dia. "Shakina, Bu," jawab gadis itu. "Saya dari kampung di luar kota, sudah menyulam sejak kecil.
Diajarkan oleh nenek saya yang dulu jualan kain tenun. Bu Ardana mengangguk, lalu melihat kertas yang dipegang Sakinah. Itu apa? Ini surat rekomendasi dari Bapak Joko, pemilik toko kain di kampung saya, katanya sambil memberikan kertas itu. Dia bilang saya bisa menyulam semua jenis benang dan pola, dari yang sederhana sampai yang rumit. Bu Ardana membuka surat itu dan membacanya perlahan. Kata-katanya penuh pujian. Sakinah pandai, rajin, cermat, dan pernah menyulam banyak baju untuk acara-acara penting di kampung. Tapi dia masih ragu, gadis ini terlalu muda. Apakah dia benar-benar bisa menangani baju pengantin yang mahal dan berdesain rumit? Sebelum dia bisa berbicara lagi, pintu ruang kerja terbuka dan Raffi masuk. Raffi memakai kemeja putih dan celana panjang hitam. Rambut coklatnya sedikit kacau karena baru saja pulang dari lokasi proyek. Dia sedang mencari ibunya untuk berbicara tentang jadwal resepsi, tapi ketika matanya jatuh ke Sakinah, dia berhenti sejenak. Ada sesuatu di mata Sakinah yang membuatnya terjebak, seolah ada cahaya tersembunyi yang hanya dia bisa lihat. Dia melihat tangan kecil Sakinah yang mulus, jari-jari yang ramping, tangan yang seharusnya cocok untuk menyulam. Yang terjadi di sini, Bu? Tanya Raffi sambil mendekat. Kita sedang mencari penyulam baru untuk baju Lina, jawab Bu Ardana. Ini Sakinah, dia bilang bisa menyulam. Tapi, dia terlalu muda, mungkin? Raffi memandang Sakinah lagi, dan kali ini Sakinah juga melihatnya. Mata mereka bertemu sebentar, dan di saat itu, suasana di ruang itu seolah menjadi tenang. Sakinah merasa jantungnya berdebar kencang. Ini pertama kalinya dia melihat pria yang sehandsome Raffi, dengan mata coklat yang dalam dan senyum yang lembut. Saya bisa, Mas, ucap Sakinah dengan suara yang sedikit lebih kuat, seolah ingin membuktikan dirinya. Saya akan bekerja sepenuh hati. Pastikan baju itu sempurna untuk hari bahagia, Mas. Raffi tersenyum lembut. Ada keberanian di suara gadis ini yang dia hargai. Baik, mari kita coba, katanya. Dia melihat ibunya, yang masih ragu. Bu, beri dia kesempatan. Kalau dia tidak cocok, kita bisa cari yang lain. Tapi baju harus selesai dalam seminggu ya? Bu Ardana menghela napas, lalu mengangguk. Baiklah Sakinah, kamu bisa mulai hari ini. Tini akan menunjukkan tempat kamu bekerja dan kamar yang akan kamu tinggali. Sakinah merasa lega. Air mata hampir keluar dari mata dia. Dia mengucapkan terima kasih berkali-kali. Tangan dia menggenggam tasnya lebih erat. Tini membawanya ke sudut ruang kerja yang sudah disiapkan. Ada meja kecil, kursi empuk, dan tumpukan kain serta benang yang berwarna-warni. Di atas meja, ada baju pengantin Lina yang sudah sebagian disulam. Bagian atasnya sudah ada pola bunga yang mulai terbentuk, tapi masih kurang detail. Sini, ini benang emas yang akan kamu gunakan untuk bagian bunga di dada, ucap Tini sambil memberinya gulungan benang yang berkilau. Jangan salah gunakan ya, benangnya mahal. Sakinah mengangguk, lalu duduk di kursi. Dia mengambil benang itu dengan jari-jari yang lembut, dan saat dia memutar benang di jari tengahnya, sedikit benang itu terikat di kulitnya, seolah ada ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Dia mengambil jarum penyulam, lalu melihat pola yang harus dia buat. Setiap jahitan harus tepat, setiap benang harus terpasang dengan rapi, karena ini baju pengantin yang akan dipakai oleh orang yang dicintai Raffi. Selama beberapa jam, Sakinah bekerja tanpa berhenti. Dia lupa tentang panas, lupa tentang lelah, hanya fokus pada baju yang ada di depannya. Dia menyulam bunga mawar satu persatu, kelopaknya yang lembut, putiknya yang kecil, dengan penuh perhatian. Setiap jahitan dia buat dengan hati, seolah dia sedang menyusun cerita yang penuh makna. Malam hari tiba, dan langit mulai gelap. Raffi datang lagi ke ruang kerja, membawa 2 gelas teh hangat. Dia datang lagi ke ruang kerja, membawa 2 gelas teh hangat. Dia melihat Sakinah yang masih sibuk menyulam. Wajahnya terang benderang karena cahaya lampu meja. Dia melihat kemajuan pekerjaannya, dan mata dia terkejut
Bunga mawar yang disulam Sakinah terlihat hidup, seolah akan mekar kapan saja. "Kamu tidak lelah ya?" tanya Raffi sambil memberikan gelas teh ke Sakinah. Sakinah terkejut, dia mengangkat kepala dan melihat Raffi yang berdiri di depan dia. Dia mengambil gelas teh dengan tangan yang sedikit gemetar. "Tidak, Mas. Saya senang bekerja." Raffi duduk di kursi di depan dia. Mata dia tetap melihat baju pengantin. "Kamu sangat cermat. Setiap kelopak bunga terlihat sempurna. Lina pasti akan senang." Sakinah tersenyum, tapi hati dia sedikit sakit. Dia tahu ini baju untuk Lina, bukan untuk dia. "Semoga saja, Mas. Saya ingin hari bahagia Mas penuh kebahagiaan." Mereka berbicara lama. Raffi menceritakan tentang pekerjaannya sebagai arsitek, tentang gedung yang dia bangun yang megah. Sakinah menceritakan tentang kampungnya, tentang pohon rambutan yang ada di halaman rumah neneknya, tentang hari-hari dia belajar menyulam di bawah sinar matahari. Raffi terpesona dengan cerita dia. Ada kesederhanaan dan kebenaran di dalamnya yang jarang dia temukan di kota. "Sakinah, kamu pernah menyulam baju untuk diri sendiri?" tanya Raffi. Sakinah menggeleng. "Belum, Mas. Semua yang saya sulam untuk orang lain, untuk acara pernikahan tetangga, untuk nenek, untuk teman-teman kampung." Raffi tersenyum. "Nanti kalau ada waktu, sulamkan baju untuk diri kamu sendiri ya. Kamu pantas punya baju yang indah yang dibuat dengan tanganmu sendiri." Sakinah merasa malu. Kepalanya turun. Dia tidak bisa berkata apa-apa, hanya merasakan kehangatan di hati dia karena kata-kata Raffi. Saat Raffi mau pergi, dia melihat benang emas yang masih terikat di jari Sakinah. Dia mengambil jari dia dengan lembut, lalu melepaskan benang itu. "Jangan biarkan benang itu menyakitkanmu," katanya dengan suara lembut. Sakinah melihatnya, mata dia penuh air mata. Dia merasa ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang tidak boleh ada, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Setelah Raffi pergi, Sakinah kembali menyulam. Dia melihat baju pengantin yang semakin sempurna, dan di saat itu, dia merasa benang yang dia gunakan tidak hanya menyulam kain, tapi juga menyulam hati dia dengan rasa yang dia tidak berani ungkapkan. Dia terus bekerja sampai larut malam, dan ketika dia selesai untuk hari itu, dia melihat selembar kertas yang tergeletak di sudut meja. Dia mengambilnya dan membukanya. Itu adalah foto Raffi dan Lina yang sedang bersandar di taman rumah. Mereka terlihat bahagia, saling memegang tangan. Sakinah menangis diam-diam. Air matanya jatuh ke foto itu. Dia tahu dia tidak boleh mencintai Raffi. Dia cuma pembantu, sedangkan Raffi adalah pria yang akan menikahi wanita yang sempurna. Tapi hati dia tidak bisa dipaksa. Saat dia menyimpan foto itu kembali, dia tidak menyadari bahwa benang emas yang dia gunakan tadi telah tersambung ke kancing baju pengantin dan juga ke kemeja Raffi yang tergantung di dekat meja. Seolah takdir sedang menyusun ikatan yang tidak terduga. Dan di malam itu, ketika semua orang sudah tidur, Sakinah mendengar suara pintu terbuka. Dia melihat seseorang masuk ke ruang kerja. Itu adalah Lina. Wanita itu memakai baju malam putih. Rambutnya tergeletak lewat pundak. Dia mendekat ke meja dan melihat baju pengantin yang disulam Sakinah. Wajahnya terlihat puas, tapi di mata dia ada cahaya yang tidak enak. "Wah, bagus banget," ucap Lina dengan suara yang lembut tapi penuh kesombongan. "Pembantunya ternyata pandai ya. Tapi nanti tambah benang perak di pinggiran gaun ya, biar lebih mewah. Dan ingat, ini baju saya untuk pernikahan saya dengan Raffi. Jangan pernah berpikir ada yang lain yang akan memakainya bersamanya." Sakinah terkejut, dia berdiri cepat. "Ya Mbak, saya akan lakukan." Lina memandangnya dengan pandangan yang tajam, lalu keluar dari ruang kerja tanpa berkata apa-apa. Sakinah duduk kembali, hati dia penuh ketakutan dan kesedihan. Dia tahu Lina sudah menyadari sesuatu, dan itu adalah awal dari semua masalah yang akan datang. Benang yang dulu terikat di jari dia, ternyata adalah benang yang akan menyulam cerita cinta yang tidak boleh ada, dan akan mengubah hidup mereka semua. Matahari pagi selalu muncul dengan cahaya yang sama di rumah Ardana, tapi bagi Sakinah,
Setiap hari terasa berbeda. Semakin dekat dengan hari pernikahan, semakin erat benang yang menyulam hati dia dengan Raffi. Setiap pagi, dia duduk di sudut ruang kerja yang sudah menjadi tempatnya. Tangan kecilnya memegang jarum dan benang dengan keahlian yang dia pelajari sejak kecil. Di depannya, baju pengantin Lina tergeletak rapi di atas meja, kain sutra putih yang lembut seperti awan, dengan pola bunga mawar di bagian dada yang dia kerjakan setiap hari. Setiap jahitan benang emas yang dia masukkan adalah simbol cinta Lina dan Raffi, tapi setiap kali jarum menyentuh kain, dia merasa hatinya juga terjahit dengan rasa yang tidak bisa dia ungkapkan. Rasa yang semakin kuat dan sulit dikendalikan. Hari demi hari, Sakinah bekerja tanpa lelah. Dia menghabiskan jam-jam seharian di depan meja, memeriksa setiap detil bunga dengan mata yang cermat. Kadang dia melirik jendela yang menghadap taman yang sering Raffi kunjungi untuk bersantai setelah bekerja. Dia melihatnya duduk di bangku kayu, memegang buku atau telepon, wajahnya yang tampan terlihat rileks di bawah naungan pohon beringin. Setiap kali Raffi melihatnya, dia akan tersenyum, senyum yang membuat jantung Sakinah berdebar kencang dan mata dia malu turun. Raffi sering datang ke ruang kerja untuk melihat kemajuan baju pengantin. Kadang dia membawa minuman hangat, teh tawar yang manis atau coklat panas yang menghangatkan tubuh. Dia selalu berdiri di dekat meja. Mata dia terfokus pada bunga yang disulam Sakinah, tapi kadang dia melihat ke wajah Sakinah yang terang benderang karena kerja keras. "Sakinah, kamu sangat cermat ya," ucap Raffi satu hari, sambil menyentuh lembut bagian bunga yang baru selesai. Setiap bunga terlihat hidup, seolah akan mekar kapan saja. Lina pasti akan menangis melihatnya. Sakinah malu, kepalanya turun sampai rambutnya menutupi wajahnya. Dia menggenggam jarumnya lebih erat. "Terima kasih, Mas Raffi. Saya ingin baju ini sempurna untuk hari bahagia Mas. Saya ingin Mas senang." Raffi tersenyum. Tangannya hampir menyentuh kepala Sakinah, tapi dia berhenti. Dia tahu batasnya. Sakinah adalah pembantu, dan dia adalah pria yang akan menikahi orang lain. Tapi hatinya tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh setiap kali dia melihatnya. "Kamu udah bekerja lama ya? Istirahat sebentar saja. Makan sesuatu dulu." Dia membawakan sepotong kue lapis yang manis, yang dia beli dari toko di dekat rumah. Sakinah mengambilnya dengan tangan yang sedikit gemetar, dan saat dia memakannya, dia merasa kehangatan yang tidak hanya dari kue, tapi dari perhatian Raffi yang jarang dia terima dari orang lain. Mereka berbicara sambil Sakinah istirahat. Raffi menceritakan tentang proyek gedung yang dia kerjakan, tentang kesulitan dia dalam memilih desain yang tepat. Sakinah mendengarkan dengan penuh perhatian. Kadang dia memberikan pendapat yang sederhana tapi cerdas. "Mas Raffi, kalau gedung itu punya taman kecil di tengahnya, pasti lebih nyaman dong," ucap Sakinah. "Seperti taman di rumah ini. Kapanpun lelah, bisa ke sana untuk bersantai." Raffi terkejut dengan pendapatnya. "Wah, itu ide bagus loh. Kenapa saya nggak kepikiran?" "Terima kasih Sakinah. Kamu punya pandangan yang berbeda." Sakinah tersenyum. Hati dia penuh kebahagiaan. Bahkan sekadar memberi ide yang bermanfaat untuk Raffi sudah membuat dia merasa berharga. Di sisi lain, Lina jarang muncul di rumah. Dia sibuk dengan rapat bisnis keluarga, membantu ayahnya mengelola toko kain yang semakin besar. Kadang dia datang hanya untuk beberapa menit, memeriksa baju pengantin dan memberikan perintah. Dia jarang berbicara dengan Sakinah selain tentang pekerjaan, dan wajahnya selalu terlihat sibuk dan kesibukan. Suatu hari, Lina datang dengan teman wanitanya, Rina, untuk melihat baju yang sudah hampir selesai. "Wah, bagus banget Sakinah," ucap Lina sambil memegang bagian renda baju. Dia memandangnya dengan pandangan yang sedikit merendahkan, tapi wajahnya terlihat puas. "Tapi nanti tambah benang perak di pinggiran gaun ya, biar lebih mewah. Acara pernikahan kita banyak tamu penting, harus sempurna." Sakinah mengangguk. Suara dia lembut. "Ya, Mbak, saya akan lakukan secepatnya." Lina dan Rina keluar dari ruang kerja, dan Sakinah merasa hati dia sedikit sakit.
Dia sudah menyulam baju itu dengan penuh hati, menghabiskan jam-jam untuk membuat setiap bunga sempurna. Tapi sepertinya itu masih tidak cukup untuk Lina. Dia selalu mau yang lebih mewah, lebih sempurna. Sakinah melihat benang perak yang ada di meja. Benang yang cerah dan indah. Tapi bagi dia, itu seperti tanda bahwa dia tidak pernah akan cukup bagus untuk orang yang akan menjadi istri Raffi. Hari itu, Sakinah bekerja sampai larut malam. Dia menambahkan benang perak di pinggiran gaun. Setiap jahitan dia buat dengan rasa sedih. Dia merasa dirinya hanyut dalam dunia yang tidak pernah dia miliki. Dunia rumah besar, orang kaya, dan cinta yang tidak bisa dia capai. Saat malam semakin larut, dia merasa lelah dan capek. Dia berdiri dari kursinya, mengulurkan tubuhnya, dan pergi ke teras belakang rumah untuk menghirup udara segar. Teras itu tenang, hanya bunyi nyamuk dan suara angin yang menyentuh daun pohon. Langit penuh bintang, dan bulan terbit dengan cahaya yang lembut. Sakinah berdiri di tepi teras. Mata dia melihat ke jauh, memikirkan kampungnya dan neneknya yang selalu menyayanginya. Air mata mulai keluar dari mata dia, dan dia menangis diam-diam. Menangis karena rindu, karena kesedihan, dan karena cinta yang tidak bisa dia ungkapkan. "Tapi kenapa kamu menangis, Sakinah?" Suara itu membuat Sakinah terkejut. Dia melihat ke belakang dan melihat Raffi berdiri di pintu teras, mengenakan baju tidur biru muda. Wajahnya terlihat khawatir, mata dia memandangnya dengan perhatian. Sakinah cepat menyeka air matanya dengan lengan baju. "Tidak apa-apa, Mas, hanya lelah saja." Raffi mendekat ke dia, langkahnya perlahan. "Jangan bohong. Aku tahu kamu menangis karena sesuatu yang lebih dalam. Apa yang salah? Apakah Lina memberi perintah yang sulit?" Sakinah menggeleng. Air mata lagi keluar. "Tidak, Mas. Mbak Lina baik-baik saja. Saya cuma khawatir baju tidak sesuai harapan Mbak Lina. Saya sudah berusaha sepenuhnya, tapi saya takut tidak cukup bagus." Raffi berdiri di depan dia. Jarak mereka sangat dekat. Dia melihat wajah Sakinah yang basah karena air mata, dan hatinya terasa sakit. Dia mengangkat tangannya dengan lembut, lalu mengangkat dagu Sakinah sehingga dia melihat langsung ke mata dia. "Jangan khawatir. Yang penting, kamu sudah berusaha sepenuhnya. Dan itu yang paling berharga buat saya, Sakinah. Lebih berharga dari semua benang emas dan perak di dunia." Saat mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Cahaya bulan menyinari wajah mereka, dan di saat itu, tidak ada yang lain di dunia selain mereka berdua. Sakinah merasa jantungnya berdebar kencang, seolah akan meledak. Dia melihat ke mata Raffi, mata yang penuh kasih dan perhatian, mata yang membuat dia merasa aman. Raffi juga merasa sesuatu yang kuat, perasaan yang dia coba sembunyikan dari diri sendiri dan dari semua orang. Keduanya tahu, ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang tidak boleh ada. Tapi di saat itu, mereka tidak bisa menghentikannya. Raffi semakin mendekat, bibirnya hampir menyentuh bibir Sakinah. Sakinah merasa badannya lemas. Dia menutup mata, menunggu sentuhan yang dia impikan. Tiba-tiba, bunyi telepon yang berdering keras di dalam rumah memecah keheningan. Keduanya terkejut. Raffi mundur sejenak. Dia melihat ke arah rumah. Wajahnya terlihat kecewa. "Maaf, pasti ada yang menelepon penting." Dia pergi ke dalam rumah, meninggalkan Sakinah yang berdiri sendirian di teras. Sakinah membuka mata, merasa kecewa dan sedih. Dia tahu apa yang hampir terjadi, dan itu adalah kesalahan yang tidak boleh dia lakukan. Dia adalah pembantu, dan Raffi adalah pria yang akan menikahi orang lain. Tapi hati dia tidak bisa dipaksa. Dia mencintai Raffi, dan itu adalah kebenaran yang dia tidak bisa lari. Sakinah kembali ke ruang kerja. Dia melihat baju pengantin yang sudah hampir selesai. Benang emas dan perak berkilau di bawah cahaya lampu, dan bunga mawar terlihat hidup seperti nyata. Dia menyentuh bagian dada baju, di mana dia telah menyulam bunga yang paling indah. Dia merasa benang itu menyambungkan hatinya dengan Raffi. Hatinya yang tersulam di baju orang lain. Malam itu, Sakinah tidak bisa tidur.
Dia berdiri di jendela kamar yang diberikan kepadanya, kamar kecil yang sederhana tapi nyaman. Dia melihat ke kamar Raffi yang ada di lantai atas. Cahaya lampu masih menyala. Dia tahu Raffi sedang bekerja atau berbicara dengan Lina. Dia menutup mata, berdoa agar semua ini berakhir dengan baik, meskipun dia tahu bahwa kebahagiaan Raffi berarti kesedihan untuk dirinya. Saat matahari mulai muncul lagi, Sakinah kembali ke ruang kerja. Dia sedang menyulam benang perak di pinggiran gaun, ketika Tini masuk dengan wajah yang cemas. "Sakinah, ada orang yang mau melihatmu di depan rumah. Wanita tua, katanya kenal kamu dari kampung." Sakinah terkejut. Dia tidak tahu siapa yang mau melihatnya dari kampung. Dia mengikuti Tini ke depan rumah, dan di sana dia melihat seorang wanita tua dengan rambut putih yang kusut, memakai baju batik hitam tua. Wajahnya terlihat pucat dan lelah. "Nenek," ucap Sakinah dengan suara gemetar. Dia berlari ke arah wanita tua itu, memeluknya dengan erat. "Kenapa nenek ada di sini? Apa yang terjadi?" Neneknya menangis. Tangannya memeluk tubuh Sakinah. "Anakku, kampung kita kebanjiran. Rumah kita hancur. Semua barang kita hilang. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Aku tahu kamu bekerja di sini, jadi aku datang mencarimu." Sakinah menangis teresak-esak. Dia memeluk neneknya lebih erat. Hatinya penuh kesedihan. Kampungnya dan rumahnya, tempat yang dia rindukan, sudah hilang. Dan sekarang, neneknya yang satu-satunya keluarga dia ada di sini, tanpa tempat tinggal dan uang. "Jangan khawatir, Nenek. Kita akan cari cara," ucap Sakinah dengan suara lembut. "Aku akan bekerja lebih giat, biar kita punya uang." Saat itu, pintu rumah terbuka dan Bu Ardana keluar. Dia melihat Sakinah dan neneknya. Wajahnya terlihat kesal. "Sakinah, apa ini? Kamu tidak bilang akan ada tamu. Dan ini rumahku, tidak boleh sembarangan orang masuk." Sakinah mendekat ke Bu Ardana. Mata dia penuh air mata. "Maaf, Bu. Ini nenek saya. Kampung kita kebanjiran. Dia tidak punya tempat lain. Mohon izin, Bu. Biarkan nenek saya tinggal di sini sebentar. Saya akan bekerja lebih giat, tidak akan mengganggu pekerjaan saya." Bu Ardana menghela napas. Wajahnya terlihat ragu. Tapi rumah ini sudah penuh dengan pekerja yang membantu persiapan pernikahan. Tidak ada tempat lagi untuk orang lain. Sakinah merasa harapan dia hancur. Dia berlutut di depan Bu Ardana. Tangannya menggenggam celana Bu Ardana. "Mohon, Bu, hanya sebentar saja. Nenek saya sudah tua, dia tidak kuat berdiri lama di luar." Sebelum Bu Ardana bisa menjawab, Raffi keluar dari rumah. Dia melihat situasi yang terjadi. Wajahnya terlihat khawatir. Dia mendekat ke Sakinah dan neneknya. Kemudian melihat Bu Ardana. "Bu, izinkan saja nenek Sakinah tinggal di sini. Kita bisa sediakan kamar kecil di bagian belakang." Sakinah bekerja sangat giat. Dia berhak mendapatkan bantuan. Bu Ardana memandang Raffi, lalu mengangguk. "Baiklah, tapi hanya sebentar saja. Dan Sakinah, pastikan pekerjaanmu tidak terganggu. Baju pengantin harus selesai tepat waktu." Sakinah mengucapkan terima kasih berkali-kali. Air mata dia terus mengalir. Dia memeluk neneknya dengan kebahagiaan, merasa lega karena ada tempat untuknya. Tapi saat dia melihat Raffi, dia merasa perasaan dia semakin kuat. Dan dia tahu bahwa ini akan membuat semuanya semakin sulit. Karena di samping kesedihan karena kampungnya yang hilang, dia juga harus menghadapi cinta yang tidak bisa dia miliki, dan rahasia yang akan segera terungkap. Karena saat neneknya duduk di bangku taman, dia melihat foto Raffi dan Lina yang terpasang di dinding luar rumah. Dia melihat wajah Sakinah yang memandang foto itu dengan mata penuh kesedihan, dan dia tahu apa yang terjadi di hati cucunya. "Anakku," ucap neneknya dengan suara lembut, "apa kamu mencintai pria itu?" Sakinah terkejut. Dia mengangkat kepala dan melihat neneknya. Dia tidak bisa berkata apa-apa, hanya mengangguk perlahan. Neneknya menangis. Tangannya menyentuh wajah Sakinah. "Jangan, anakku. Itu cinta yang tidak boleh ada.
kamu akan terluka. Dan di saat itu, Sakinah melihat Lina berdiri di pintu rumah. Mata dia memandang mereka berdua dengan pandangan yang tajam. Lina telah mendengar semua yang mereka katakan, dan wajahnya terlihat penuh kemarahan yang tidak terkatakan. Matahari pagi itu muncul dengan cahaya yang lebih terang dari biasanya, seolah tahu bahwa hari ini adalah hari spesial. Di ruang kerja Sakinah, baju pengantin Lina tergeletak rapi di atas meja besar, disinari oleh sinar matahari yang masuk lewat jendela. Setiap detil sudah sempurna, bunga mawar yang seolah akan mekar kapan saja, benang emas yang berkilau seperti bintang, dan sentuhan benang perak di pinggiran gaun yang membuatnya terlihat lebih mewah. Sakinah berdiri di depan meja, tangan dia melayani kain sutra yang lembut. Ini hasil kerja kerasnya selama seminggu, penuh hati dan doa, bahkan dengan rasa yang dia tidak berani ungkapkan. Tidak lama kemudian, Bu Ardana, Raffi, dan Lina memasuki ruang kerja. Mata mereka langsung tertuju pada baju pengantin, dan senyum terbit di wajah mereka. Bu Ardana mendekat, tangannya menyentuh bagian bunga dengan lembut. Wah, Sakinah, ini luar biasa. Saya tidak pernah melihat baju pengantin yang seindah ini. Lina, kamu pasti akan menjadi pengantin paling cantik di dunia. Lina berjalan cepat ke meja. Dia mengangkat baju itu dengan hati-hati, memandangnya dari atas ke bawah. Wajahnya terlihat penuh kegembiraan, mata dia bercahaya. Dia melihat Sakinah, lalu mendekat dan memeluk dia dengan erat. Sakinah, terima kasih banyak. Baju ini sempurna. Semua yang saya inginkan ada di sini, bahkan lebih baik. Sakinah merasa lega, air mata hampir keluar dari mata dia. Semua kerja kerasnya tidak sia-sia. Dia memeluk Lina kembali dengan lembut. Terima kasih, Mbak. Saya senang bisa membantu. Setelah itu, Lina membawa baju pengantin ke kamar dia untuk mencobanya. Raffi tetap berdiri di ruang kerja. Mata dia memandang Sakinah dengan pandangan yang penuh penghargaan. Kamu hebat, Sakinah. Benar-benar hebat. Tanpa kamu, ini tidak akan mungkin terjadi. Sakinah malu. Kepalanya turun. Cuma kerja saya saja, Mas. Beberapa menit kemudian, Lina keluar dari kamar dengan baju pengantin yang dipakainya. Semua orang terpesona. Baju itu pas sempurna di badannya, membuatnya terlihat seperti peri yang turun dari langit. Tamu-tamu yang sedang membantu persiapan juga masuk, dan mereka memberikan pujian yang banyak. Lina tersenyum bangga. Dia berjalan ke depan cermin untuk melihat dirinya lagi. Saat itu, telepon Lina berdering. Dia mengambilnya, berbicara dengan teman wanitanya, Rina, dengan suara yang riang. Sakinah berdiri di sudut ruang, mendengarkan percakapannya. Ya, Rina, kamu harus lihat baju ini. Sangat cantik kan? Ucap Lina, sambil melirik Sakinah dengan pandangan yang cepat. Ya, pembantunya cuma pekerja, tapi dia beneran jago, makanya saya pakai dia aja. Gak perlu bayar mahal ke penyulam profesional. Kata-kata itu seperti tusuk jarum tajam di hati Sakinah. Dia merasa dada dia terasa sesak. Air mata langsung menumpuk di mata. Dia bukan cuma pekerja. Dia menyulam baju itu dengan setiap detil hati dia. Setiap jahitan adalah simbol dari perasaan yang dia simpan untuk Raffi. Perasaan yang dia tidak berani ungkapkan. Dia sudah memberikan segalanya. Waktu, tenaga, dan hati. Tapi bagi Lina, dia cuma seorang pembantu yang berguna. Sakinah cepat keluar dari ruang kerja. Dia berlari ke teras belakang rumah yang sunyi. Dia berdiri di tepi teras, melihat ke taman yang indah. Tapi semua yang dia lihat hanyut dalam kegelapan kesedihan. Air mata dia mengalir bebas, menyiram pipi dia yang mungil. Dia merasa dirinya tidak berharga, seperti selembar kain yang hanyut di sungai. Dipakai orang lain, tapi tidak pernah dihargai untuk apa yang sebenarnya dia berikan. Kenapa kamu menangis lagi, Sakinah? Suara Raffi membuat dia terkejut. Dia melihat ke belakang dan melihat Raffi berdiri di pintu teras, memegang bunga mawar putih yang segar. Wajahnya terlihat khawatir. Mata dia memandangnya dengan perhatian yang membuat hati dia terasa hangat, meskipun kesedihannya masih ada.
Sakina menyeka air matanya dengan lengan baju, tapi air mata itu terus mengalir. Tidak apa-apa, Mas. Cuma lelah saja. Raffi mendekat ke dia memberikan bunga mawar putihnya. Ini buat kamu. Tanpa kamu, baju itu tidak akan selesai. Dan saya ingin kamu tahu bahwa kamu lebih dari cuma pembantu buat saya, Sakina. Kamu seseorang yang istimewa. Kata-kata itu membuat Sakina menangis lagi. Tapi kali ini karena kebahagiaan yang campur sedih. Dia mengambil bunga itu dengan tangan yang gemetar, mencium baunya yang harum. Mas Raffi, saya tidak boleh merasa seperti ini. Kamu akan menikahi Mbak Lina. Saya cuma pembantu, tidak pantas buatmu. Raffi menggeleng. Tangannya dia angkat dengan lembut dan menyentuh wajah Sakina, menyeka air matanya yang mengalir. Yang saya tahu, hati saya tidak bisa dipaksa, Sakina. Saya mencoba untuk mencintai Lina, tapi setiap hari yang saya lewati denganmu, saya semakin menyadari bahwa hati saya sudah ada di tempat lain. Sakina merasa jantungnya berdebar kencang, seolah akan meledak. Dia melihat ke mata Raffi, mata yang penuh kasih dan kebenaran. Dan dia tahu bahwa dia juga mencintainya. Saat itu, waktu seolah berhenti. Raffi semakin mendekat. Bibirnya hampir menyentuh bibir Sakina. Sakina menutup mata, menunggu sentuhan yang dia impikan selama ini. Sentuhan yang akan membuat semua kesedihan hilang. Tiba-tiba, bunyi pintu teras yang terbuka dengan keras memecah keheningan. Keduanya terkejut. Raffi mundur sejenak. Mereka melihat Lina berdiri di sana. Wajahnya terlihat merah karena kemarahan. Mata dia memandang keduanya dengan pandangan yang tajam dan penuh kebencian. Apa yang terjadi ini? Raffi, kamu berselingkuh dengan pembantu? Teriak Lina dengan suara yang keras, membuat seluruh rumah terdengar. Dia melihat bunga mawar di tangan Sakina, lalu melihat wajah Raffi yang cemas. Aku tidak percaya. Kamu berdosa, Raffi. Aku mencintaimu. Aku sudah berusaha sempurna untukmu. Tapi kamu malah mencintai orang yang hina seperti dia. Tidak, Lina, bukan begitu. Teriak Raffi. Dia berjalan ke arah Lina. Kita bisa bicara tenang. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak usah. Aku sudah melihat segalanya. Teriak Lina lagi. Air mata dia mengalir. Aku benci kamu, Raffi. Dan aku benci dia. Dia melihat Sakina dengan pandangan yang membenci. Kamu akan menyesal, pembantu. Kamu telah merusak semua yang aku punya. Tanpa menunggu jawaban, Lina berlari keluar dari teras, menuju pintu depan rumah. Raffi ingin mengejarnya, tapi dia berhenti ketika melihat Sakina yang berdiri sendirian. Wajahnya terlihat hancur. Sakina merasa dirinya hancur lebur. Semua harapan dia hilang. Dia telah merusak hari bahagia Lina, merusak hubungan Raffi dan Lina, dan merusak harapan sendiri untuk mendapatkan kebahagiaan. Saya minta maaf, Mas, ucap Sakina dengan suara yang lembut dan gemetar. Saya tidak bermaksud merusak apa-apa. Saya hanya mencintaimu. Raffi mendekat ke dia, memeluknya dengan erat. Jangan minta maaf, Sakina. Ini bukan salahmu. Ini salahku yang tidak bisa mengontrol hatiku. Mereka memeluk satu sama lain, menangis bersama di teras yang sunyi. Sakina merasa aman di pelukan Raffi, tapi dia tahu bahwa ini adalah pelukan terakhir. Semua sudah berakhir. Lina akan memecatnya. Raffi akan dipaksa untuk menikahi Lina, dan dia akan kembali ke kampung yang sudah hancur, membawa rasa sakit yang tidak akan pernah hilang. Saat itu, Bu Ardana dan Tini keluar ke teras. Bu Ardana melihat keduanya yang memeluk, wajahnya terlihat kesal dan sedih. Raffi, apa yang terjadi? Di mana Lina? Bu, Lina pergi. Dia melihat aku dengan Sakina. Jawab Raffi, melepaskan pelukannya dari Sakina. Tapi ini tidak apa-apa, Bu. Aku mencintai Sakina, dan aku tidak akan menikahi Lina. Bu Ardana menghela napas panjang. Wajahnya terlihat tua dan lelah. Raffi, kamu bodoh. Keluarga kita dan keluarga Lina sudah sepakat. Pernikahan ini harus terjadi untuk kebaikan kedua keluarga.
Kamu tidak bisa membiarkan semuanya hancur karena seorang pembantu. Bu, Sakinah bukan cuma pembantu. Dia orang yang istimewa, yang membuat aku bahagia. Teriak Raffi. Jangan berteriak padaku. Teriak Bu Ardana kembali. Dia melihat Sakinah. Wajahnya terlihat dingin. Sakinah, kamu harus pergi dari sini. Besok pagi, segera pulang ke kampungmu. Jangan pernah kembali lagi. Sakinah mengangguk. Air mata dia terus mengalir. Dia sudah menyangka ini akan terjadi. Ya Bu, saya akan pergi besok pagi. Dia berjalan ke kamar dia yang kecil, di mana neneknya sedang menunggu. Neneknya melihat wajahnya yang hancur. Dia tahu apa yang terjadi. Anakku, apa yang terjadi? Tanya neneknya dengan suara lembut. Sakinah memeluk neneknya dengan erat, menangis teresak-esak. Kita harus pergi nenek, besok pagi kita pulang. Neneknya memeluknya kembali, menangis juga. Baiklah, anakku, kita akan pergi bersama. Dimanapun kamu ada, itu adalah rumahku. Malam itu, Sakinah tidak bisa tidur. Dia berdiri di jendela kamar, melihat ke kamar Raffi yang ada di lantai atas. Cahaya lampu masih menyala, dan dia tahu Raffi juga tidak bisa tidur. Dia ingin pergi ke sana, berbicara dengannya sekali lagi. Tapi dia tahu itu tidak mungkin. Semua sudah berakhir. Saat matahari mulai muncul lagi, Sakinah mengemas barangnya yang sedikit. Dia melihat bunga mawar putih yang Raffi berikan, yang dia letakkan di atas meja. Dia mencium baunya sekali lagi, lalu menyimpannya di tasnya. Dia akan membawa kenangan itu dengan dia, meskipun itu akan membuat hati dia terasa sakit. Sakinah keluar dari kamar, menuju pintu depan rumah. Dia melihat Raffi berdiri di sana, menunggu dia. Wajahnya terlihat pucat dan lelah. Sakinah, tunggu, ucap dia. Sakinah berhenti. Dia melihat Raffi dengan mata yang penuh kesedihan. Apa yang mau kamu katakan, Mas? Raffi mendekat ke dia. Dia memegang tangannya. Saya tidak akan membiarkanmu pergi. Saya akan bicara dengan Lina, dengan Bu, semuanya. Saya akan membuat mereka mengerti bahwa saya mencintaimu. Saya tidak mau kamu melakukan itu, Mas. Kamu akan kehilangan semua yang kamu punya. Keluarga, harta, nama baik. Jawab Sakinah. Saya tidak mau menjadi alasan kamu kehilangan semuanya. Dia melepaskan tangannya dari Raffi, lalu berjalan ke gerbang rumah. Sebelum dia keluar, dia melihat satu kali lagi ke arah Raffi. Terima kasih sudah semua, Mas. Semoga kamu bahagia dengan Mbak Lina. Tanpa menunggu jawaban, Sakinah keluar dari rumah Ardana, menyusuri jalan yang dia lewati ketika pertama kali datang. Neneknya mengikuti di belakangnya. Tangannya menggenggam tangan dia. Sakinah merasa hati dia hancur, tapi dia tahu ini adalah pilihan yang paling baik. Tapi saat mereka tiba di stasiun bis, Sakinah melihat seseorang yang berdiri di sana. Itu adalah Lina. Wanita itu memakai baju hitam, wajahnya terlihat pucat dan lelah. Dia melihat Sakinah, lalu mendekat ke dia. Sakinah, tunggu. Sakinah terkejut. Dia tidak tahu apa yang Lina mau katakan. Ada apa, Mbak? Lina menghela napas. Mata dia penuh air mata. Saya minta maaf. Semalam saya terlalu marah. Saya tidak seharusnya berkata kata-kata buruk padamu. Dia melihat ke arah stasiun, lalu melihat Sakinah lagi. Tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu, Sakinah. Sebelum aku bertemu Raffi, aku sudah mencintai orang lain. Orang yang tidak boleh aku cintai. Sakinah terkejut. Dia tidak mengerti. Apa maksudmu, Mbak? Lina menangis. Tangannya menyeka air matanya. Aku mencintai Lina, temanku. Selama ini, aku menyembunyikannya karena takut orang akan menilai. Aku setuju menikahi Raffi karena itu yang diinginkan keluarga aku. Karena itu yang terasa benar. Dia melihat Sakinah dengan mata yang jujur. Kamu dan Raffi memang cocok. Aku tidak boleh menghalangi kebahagiaanmu berdua. Sakinah terkejut. Air mata dia kembali mengalir. Tapi, sebelum dia bisa berkata apa-apa, sebuah mobil berhenti di depan mereka. Pintu mobil terbuka,
dan Raffi keluar bersama Bu Ardana. Bu Ardana melihat Sakinah, wajahnya terlihat sedih dan menyesal. "Sakinah, tunggu. Kamu tidak perlu pergi." Sakinah melihat mereka semua, Raffi yang bahagia, Bu Ardana yang menyesal, dan Lina yang jujur. Dia merasa harapan yang sudah hilang mulai muncul lagi. Tapi saat itu, seorang pria muda keluar dari mobil di belakangnya. Pria itu melihat Lina dengan mata yang penuh kasih. "Lina, aku sudah datang. Seperti yang kita janjikan." Lina melihat pria itu, senyum terbit di wajahnya. "Ini Rina," ucap dia kepada Sakinah. "Dia sudah memutuskan untuk menjadi dirinya sendiri dan kita akan bersama." Sakinah terkejut lebih lagi. Semua ini terasa seperti mimpi. Tapi saat dia melihat Raffi yang berdiri di depan dia, tangan dia membuka menunggu dia. Dia merasa bahwa kebahagiaan akhirnya akan datang. Tapi tiba-tiba, neneknya yang berdiri di samping dia tiba-tiba pingsan. "Nenek, nenek!" teriak Sakinah dengan suara yang keras. Semua orang terkejut. Raffi berlari ke arah neneknya, memegangnya dengan hati-hati. "Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Cepat!" Mobil melaju cepat melewati jalan raya yang sibuk. Bunyi sirine ambulans yang menyusul dari belakang membuat semua orang tertekan. Di dalam mobil, Sakinah memeluk neneknya yang pingsan. Kepalanya melekat di dada neneknya yang lemah. Raffi mengemudi dengan tangan yang gemetar. Mata dia sering melirik cermin kaca belakang untuk melihat ambulans yang mendekati. Bu Ardana duduk di belakang. Wajahnya terlihat pucat dan ketakutan. Lina dan Rina mengikuti di mobil lain di belakang. Kedua wajah mereka penuh khawatir. "Segera, Mas Raffi, tolong cepat," bisik Sakinah dengan suara yang lembut tapi penuh ketakutan. Dia menyentuh tangan neneknya yang dingin, berdoa sekeras mungkin agar neneknya selamat. "Jangan tinggalkan aku, Nenek. Aku butuhmu." Setelah beberapa menit yang terasa seperti abadi, mobil tiba di rumah sakit. Petugas medis segera keluar dari ambulans, membawa ranjang ganda untuk neneknya. Mereka membawanya ke ruang gawat darurat dengan cepat, dan Sakinah mengikuti di belakangnya. Tangan dia tetap menggenggam tangan neneknya. Raffi dan yang lain juga mengikuti. Semua orang berdiri di luar ruang gawat darurat, menunggu berita. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang. Dia melihat kelompok mereka dengan wajah yang serius. Neneknya kondisi stabil sekarang, tapi dia butuh perawatan intensif. Dia menderita penyakit jantung yang sudah lama, dan kejadian kemarin membuatnya memburuk. Dia perlu istirahat yang banyak dan pengobatan rutin. Sakinah merasa dada dia terasa sesak. Mata dia mengalir bebas. "Berapa lama dia perlu tinggal di rumah sakit, dokter?" "Setidaknya seminggu. Setelah itu, dia perlu perawatan di rumah dan tidak boleh terlalu lelah," jawab dokter. "Biaya perawatan juga tidak sedikit." "Apakah ada masalah dengan itu?" Sakinah menggeleng, hatinya terasa hancur. Dia tidak punya uang apapun. Semua yang dia dapat dari bekerja di rumah Ardana sudah dia simpan untuk kebutuhan kampung yang sudah hancur. Dia tidak bisa membayar biaya perawatan neneknya. "Jangan khawatir, Sakinah. Semua biaya akan kubayar," ucap Raffi dengan suara lembut. Dia meletakkan tangannya di bahu Sakinah, memberikan dukungan. "Tidak, Mas. Aku tidak mau membebanimu," jawab Sakinah, menyingkirkan tangannya. "Aku akan mencari cara sendiri." "Kamu tidak bisa melakukannya sendirian," ucap Lina yang berdiri di sampingnya. Dia melihat Sakinah dengan mata yang penuh rasa iba. "Aku akan membantu. Aku punya uang yang cukup." Sakinah melihat Lina, terkejut dengan kebaikan dia. "Mengapa kamu mau membantu aku, Mbak? Aku sudah merusak hubunganmu dengan Mas Raffi." Lina tersenyum lembut. "Seperti yang kubilang kemarin, aku dan Raffi tidak cocok. Aku sudah menemukan kebahagiaan dengan Rina. Dan kamu butuh bantuan. Itu yang paling penting sekarang." Sakinah menangis lagi, tapi kali ini karena kebahagiaan yang campur sedih. Dia mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada Lina dan Rina. Raffi juga menegaskan bahwa dia akan membantu.
dan Bu Ardana yang berdiri di kejauhan, melihat semua itu dengan wajah yang serius. Dia masih tidak setuju dengan hubungan Raffi dan Sakinah, tapi dia tidak bisa melihat Sakinah menderita. Setelah itu, mereka pulang ke rumah Ardana. Sakinah tinggal di rumah sakit untuk mengawasi neneknya, sementara Raffi dan yang lain kembali untuk menyelesaikan urusan. Tapi suasana di rumah Ardana sudah tidak sama lagi, menjadi dingin dan sunyi. Bu Ardana jarang berbicara dengan siapapun, terutama dengan Raffi. Dia masih menyalahkan Sakinah telah merusak rencana pernikahan yang sudah disiapkan dengan baik. Hari berikutnya, Bu Ardana pergi ke rumah sakit untuk melihat nenek Sakinah. Dia menemukan Sakinah sedang duduk di samping ranjang neneknya, memeluk tangan dia. Bu Ardana berdiri di pintu, melihatnya dengan wajah yang serius. "Sakinah," panggil dia. Sakinah mengangkat kepala, terkejut melihat Bu Ardana. "Bu, apa yang kamu lakukan di sini?" Bu Ardana mendekat ke ranjang, melihat nenek Sakinah yang sedang tidur. "Dia baik-baik saja?" "Sama seperti kemarin, Bu. Masih tidur," jawab Sakinah. Bu Ardana menghela napas, lalu melihat Sakinah. "Sakinah, kamu harus pergi besok pagi. Jangan pernah kembali lagi ke rumahku." Sakinah terkejut, air mata dia kembali mengalir. "Bu, mengapa? Nenekku masih sakit. Aku butuh tempat tinggal dan uang untuk mengobatinya. Kamu bisa tinggal di rumah sakit atau mencari tempat lain. Tapi kamu tidak boleh kembali ke rumahku," katanya dengan suara dingin. "Kamu telah merusak hubungan putranya, merusak rencana keluarga. Aku tidak bisa melihatmu lagi di rumahku." Sakinah mengangguk, hatinya terasa hancur lebur. Dia tahu ini akan terjadi. "Ya, Bu, aku akan pergi besok pagi." Bu Ardana keluar dari ruang, meninggalkan Sakinah yang menangis sendirian. Sakinah memeluk neneknya dengan erat, berdoa agar ada cara untuk semua ini. Dia tidak ingin pergi, tapi dia tidak punya pilihan. Malam itu, Raffi datang ke rumah sakit. Dia melihat Sakinah yang sedang duduk di luar ruang perawatan. Wajahnya terlihat pucat dan lelah. "Kenapa kamu menangis?" Sakinah memberitahu dia tentang apa yang Bu Ardana katakan. Raffi merasa marah. Tangannya dia menggenggam erat. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi, Sakinah. Aku akan bicara dengan Bu," membuat dia mengerti. "Jangan lakukan itu, Mas Raffi. Kamu akan berantakan dengan Bu. Dia sudah marah padaku. Dan aku tidak mau kamu kehilangan keluargamu karena aku," jawab Sakinah dengan suara gemetar. "Mbak Lina mencintaimu sekali. Keluargamu butuh dia. Aku cuma orang biasa, tidak pantas buatmu. Yang pantas adalah yang membuat hati saya tenang. Dan itu cuma kamu, Sakinah," teriak Raffi. Air mata pertama kalinya Sakinah lihat mengalir dari mata dia. Pria yang selalu kuat dan tegas ini sekarang menangis, menunjukkan betapa dalam perasaan dia. "Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini." Sakinah menangis teresak-esak. Dia memeluk Raffi dengan erat. "Mas, saya sayang kamu juga. Sangat sayang. Tapi cinta tidak selalu berarti memiliki. Kadang, mencintai seseorang berarti membiarkannya pergi agar dia bahagia. Aku tidak akan bahagia tanpamu," teriak Raffi lagi. "Aku akan membatalkan pernikahan dengan Lina. Aku akan meninggalkan keluargaku jika harus. Yang penting, aku bersamamu." "Jangan lakukan itu, Mas. Kamu akan menyesal nanti," jawab Sakinah, melepaskan pelukannya. Dia melihat ke mata Raffi yang penuh air mata. Hatinya terasa sakit. "Jadikan baju pengantin itu hari bahagia yang sebenarnya. Nikahi Mbak Lina, jadikan dia bahagia. Aku akan ingatmu selamanya, Mas. Setiap benang yang aku sulit di baju itu adalah tanda cinta aku padamu." Raffi menggeleng. Dia tidak mau menerima kenyataan. "Aku tidak bisa, Sakinah. Aku tidak bisa nikahi orang lain selainmu. Kamu harus, Mas. Untuk keluargamu, untuk aku, agar aku tahu bahwa aku tidak sia-sia menyulam baju itu dengan hati," jawab Sakinah. Dia mengambil tasnya yang ada di sudut ruang,
mulai mengemas barang-barang yang sedikit dia bawa ke rumah sakit. Saat dia mengambil tasnya, dia melihat benang emas yang tersisa dari baju pengantin. Benang yang dia bawa bersama sejak hari pertama dia menyulam. Dia mengambil benang itu dan selembar kertas, lalu menyulamnya dengan cepat. Dia menyulam bunga mawar kecil yang indah dengan 2 daun yang melengkung, simbol cinta yang tidak bisa tercapai. Setelah selesai, dia meletakkan kertas itu di meja di samping ranjang neneknya. "Ini untukmu, Mas. Ingat aku selalu. Tapi jangan biarkan aku menghalangi kebahagiaanmu." Sakinah berjalan ke pintu, tapi Raffi menangkap tangannya. "Tunggu, Sakinah. Jangan pergi. Aku akan mencari cara. Kita bisa bersama. Aku janji." "Maaf, Mas. Tidak ada cara," jawab Sakinah, melepaskan tangannya. Dia mencium pipi Raffi dengan lembut, sentuhan yang lembut tapi penuh perasaan. "Selamat tinggal, Mas Raffi. Semoga kamu bahagia selamanya." Tanpa menunggu jawaban, Sakinah keluar dari rumah sakit. Dia berlari ke jalan. Air mata dia mengalir bebas, menyiram wajah dia. Dia tidak tahu mau kemana. Kampungnya sudah hancur, neneknya masih di rumah sakit, dan dia tidak punya uang atau tempat tinggal. Tapi dia tahu bahwa ini adalah pilihan yang paling baik untuk Raffi, untuk Lina, dan untuk neneknya. Di dalam rumah sakit, Raffi berdiri sendirian. Tangannya menggenggam kertas dengan bunga mawar yang disulam Sakinah. Air mata dia mengalir bebas, menyiram kertas itu. Dia merasa dirinya hancur, semua harapan dia hilang. Dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Sakinah, tapi dia juga tidak bisa melukai keluarga dia dan Lina. Beberapa jam kemudian, Raffi pulang ke rumah Ardana. Dia menemukan Lina dan Rina sedang menunggu dia di ruang tamu. Lina melihat wajahnya yang hancur. Dia tahu apa yang terjadi. "Sakinah sudah pergi?" tanya dia. Raffi mengangguk, tidak bisa berkata apa-apa. "Lebih baik begitu," ucap Bu Ardana yang keluar dari kamar. Dia melihat Raffi dengan wajah yang serius. "Sekarang, kita bisa melanjutkan pernikahanmu dengan Lina seperti rencana. Semua akan kembali normal." Raffi mendeleng. Dia melihat Lina. "Aku tidak bisa nikahimu, Lina. Aku mencintai Sakinah." Lina tersenyum lembut. "Aku tahu, Raffi, dan aku tidak memaksamu. Aku sudah menemukan kebahagiaan dengan Rina, dan kamu juga harus menemukan kebahagiaan dengan Sakinah. Tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu." Dia mendekat ke Raffi, memberikan selembar kertas. "Ini surat dari Sakinah. Dia meninggalkannya di rumah sebelum dia pergi ke rumah sakit." Raffi terkejut. Dia mengambil kertas itu dan membacanya perlahan. Isinya membuat dia menangis lagi. Sakinah menulis tentang cinta dia padanya, tentang harapan dia agar Raffi bahagia, dan tentang tempat di kampungnya yang masih tersisa meskipun rumahnya hancur. Dia juga menulis bahwa dia akan menunggu Raffi di sana, jika Raffi benar-benar ingin bersama dia. "Tapi neneknya butuh perawatan," ucap Raffi dengan suara gemetar. "Aku akan membantu. Aku akan bayar semua biaya perawatan, dan aku akan kirim dokter ke kampungmu untuk merawat dia," jawab Lina. "Kamu hanya perlu mengikuti hatimu, Raffi. Itu yang paling penting." Raffi melihat Bu Ardana yang berdiri di kejauhan. "Bu, apa yang kamu pikirkan?" Bu Ardana menghela napas, wajahnya terlihat menyesal. Dia melihat Raffi yang menangis, dan dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan. "Aku minta maaf, Raffi. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi aku lupa bahwa yang terbaik adalah yang membuatmu bahagia. Pergi, cari Sakinah. Jadikan dia bahagia." Raffi tersenyum. Air mata dia mengalir karena kebahagiaan. Dia memeluk Bu Ardana, lalu memeluk Lina dan Rina. "Terima kasih. Semua darimu." Dia berlari ke garasi, mengambil mobilnya, dan melaju cepat ke arah stasiun bis. Dia ingin mengejar Sakinah, menyampaikan bahwa dia ingin bersama dia, bahwa dia akan menunggu dia di kampungnya. Tapi saat dia tiba di stasiun, bis yang membawa Sakinah sudah pergi. Dia melihat ke jalan yang jauh, harapan dia mulai pudar. Tapi saat dia mau pulang, dia melihat seorang petugas stasiun yang mendekati dia.
"Permisi mas, apakah kamu mencari gadis muda yang memakai baju batik coklat tua, membawa tas kanvas?" Raffi mengangguk cepat. "Ya, di mana dia?" "Dia sudah naik bis ke arah kampungnya. Tapi dia meninggalkan ini untukmu," jawab petugas, memberikan tas kecil yang familiar, tas Sakinah. Raffi mengambil tasnya dengan tangan yang gemetar. Dia membukanya dan melihat barang-barang kecil Sakinah, sepasang sandal, selembar foto neneknya, dan benang emas yang sama yang dia gunakan untuk menyulam baju pengantin. Tapi yang paling membuatnya terkejut adalah selembar kertas yang terlipat rapat di dalamnya. Dia membukanya dan membacanya. "Jika kamu sampai di sini, berarti kamu benar-benar ingin bersama aku. Aku akan menunggumu di pohon rambutan di halaman rumah nenekku, tempat yang aku ceritakan padamu. Tapi ingat, kamu harus membuat pilihan yang benar. Jangan datang jika kamu masih ragu." Raffi tersenyum, hatinya penuh harapan. Dia langsung pulang ke rumah untuk mengemas barangnya, siap pergi mencari Sakinah. Tapi saat dia sedang mengemas, teleponnya berdering. Dia mengambilnya dan suara dokter dari rumah sakit terdengar. "Mas Raffi, maaf mengganggu. Nenek Sakinah tiba-tiba kondisi memburuk. Dia butuhmu di sini sekarang." Raffi terkejut, hatinya terasa seret. Dia harus memilih, pergi mencari Sakinah atau kembali ke rumah sakit untuk mengawasi neneknya. Kedua pilihan itu menyakitkan, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Matahari pagi menyinari atap gereja yang megah, mencerminkan cahaya ke kaca jendela yang bergelombang seperti ombak. Rumah Ardana dan keluarga Lina telah menyiapkan segalanya dengan sempurna. Bunga mawar merah dan putih dipajang di setiap sudut gereja, musik orkestra mengalir lembut, dan tamu-tamu yang berpakaian rapi sudah berdiri menunggu. Hari pernikahan Raffi dan Lina yang sudah direncanakan selama bulan-bulan telah tiba. Tapi di hati Raffi tidak ada kebahagiaan, hanya kekosongan yang semakin membesar. Raffi mengenakan jas hitam yang rapi, dasi hitam yang rapi terikat di lehernya, tapi wajahnya terlihat pucat dan tanpa nyawa. Dia berdiri di depan mimbar, mata dia melirik pintu gereja yang masih tertutup. Harapan kecil di hati, dia berharap seseorang yang dia cintai akan muncul. Di belakangnya, Bu Ardana berdiri dengan wajah yang tegas, tapi di mata dia ada cahaya kesedihan. Dia tahu putranya tidak bahagia. Beberapa menit kemudian, musik berganti menjadi nada yang lebih meriah. Pintu gereja terbuka, dan Lina muncul dengan dipimpin ayahnya. Dia memakai baju pengantin yang disulam Sakinah, kain sutra putih yang lembut, bunga mawar yang seolah hidup dengan benang emas dan perak yang berkilau. Semua tamu terpesona, memberikan sorakan puji. Tapi saat Lina berjalan menuju mimbar, matanya hanya melihat Raffi. Dan dia tahu, hati Raffi tidak ada di sana. Saat Lina sampai di samping Raffi, dia melihat wajahnya yang kosong. Dia menyentuh tangannya dengan lembut, dan Raffi terkejut melihatnya. Lina tersenyum lembut, tapi mata dia penuh air mata. "Saya tahu kamu masih memikirkan dia," ucap dia perlahan, sehingga hanya Raffi yang bisa mendengar. Raffi diam, tidak bisa menyangkal. Dia menggeleng perlahan, air mata mulai menumpuk di mata dia. "Maaf Lina, aku tidak bisa membohongi diriku sendiri," katanya dengan suara yang lembut. Lina mengangguk. Air mata dia juga mulai mengalir. Dia melihat ke mata Raffi dengan pandangan yang jujur dan penuh kasih. "Raffi, saya mencintaimu, tapi saya tidak mau menikahi orang yang hatinya ada di tempat lain. Kamu harus mencari yang benar-benar membuatmu bahagia. Saya akan baik-baik saja. Saya sudah menemukan kebahagiaan dengan Rina, dan kamu juga berhak mendapatkan kebahagiaan itu." Raffi terkejut. Dia tidak menyangka Lina akan berkata begitu. Dia memeluk Lina dengan erat. Air mata dia mengalir bebas. "Terima kasih Lina. Kamu orang yang paling baik di dunia. Aku minta maaf atas semua yang telah aku lakukan padamu." "Jangan minta maaf," jawab Lina, memeluknya kembali. "Aku hanya berharap kamu bahagia. Sekarang, pergi, cari dia. Dia menunggumu." Tanpa menunggu lagi, Raffi melepaskan pelukannya dari Lina. Dia melihat Bu Ardana.
yang mengangguk perlahan dengan senyum lembut. "Pergi Raffi, jadikan dia bahagia," ucap Bu Ardana. Raffi mengucapkan terima kasih dengan cepat, lalu berlari keluar dari gereja sambil melepas jasnya. Semua tamu terkejut, tapi Lina tersenyum, memberitahu mereka bahwa semua baik-baik saja. Raffi berlari ke parkiran, mengambil mobilnya, dan melaju cepat ke arah stasiun bis, tempat dia tahu Sakinah akan pergi kembali ke kampungnya sesuai dengan surat yang dia tinggalkan. Jalanan yang sibuk seolah tidak ada batasnya, setiap kendaraan yang menghalangi membuat Raffi semakin gementar. Dia takut terlambat, takut Sakinah sudah pergi, dan dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Setiap detik yang lewat terasa seperti abadi, dan dia hanya berdoa sekeras mungkin agar bisa mengejarnya. Saat dia tiba di stasiun bis, dia melihat bis yang akan ke kampung Sakinah sudah siap berangkat. Pintu bis sudah mulai tertutup, dan penumpang sudah duduk di dalamnya. Raffi berjalan cepat, lalu berlari ke arah bis, memanggil nama Sakinah dengan suara yang keras dan penuh harapan. "Sakinah, tunggu!" Di dalam bis, Sakinah yang sedang duduk dengan kepala turun mendengar suara itu. Dia mengangkat kepala, mata dia terkejut melihat Raffi yang berkeringat berdiri di depan bis. Dia berdiri cepat, membuka pintu bis yang belum sepenuhnya tertutup. "Mas Raffi, apa yang kamu lakukan di sini? Pernikahanmu sudah dibatalkan," jawab Raffi dengan napas tersengal-sengal. Dia mendekat ke Sakinah, tangannya menggenggam selembar kertas yang dia bawa selama ini. Kertas dengan bunga mawar kecil yang disulam Sakinah di malam sebelum dia pergi. "Karena saya butuh kamu Sakinah, hanya kamu. Tidak ada orang lain yang bisa membuat hati saya tenang, yang bisa membuat saya bahagia seperti kamu." Dia mengeluarkan kertas itu dan memberikannya ke Sakinah. "Kamu tinggalkan ini, dan saya ingin kamu menyulam benang ini ke baju yang akan kamu pakai saat kita menikahi. Saya tidak peduli apa yang orang katakan. Saya tidak peduli apa yang akan terjadi. Saya hanya ingin bersama kamu." Sakinah menangis teresak-esak. Air mata dia mengalir bebas menyiram wajah dia. Dia mengambil kertas itu, memandang bunga mawar yang dia sulam sendiri, dan merasa kebahagiaan yang dia tidak rasakan selama-lama. Dia tidak menyangka bahwa yang dia pikirkan sebagai akhir, ternyata adalah awal yang baru. Awal dari kehidupan yang dia impikan bersama orang yang dia cintai. "Tapi nenekku, dia masih sakit di rumah sakit," katanya dengan suara gemetar. "Jangan khawatir. Lina sudah janji akan membayar semua biaya perawatan. Dia juga akan mengirim dokter ke kampungmu untuk merawat nenekmu. Semua akan baik-baik saja," jawab Raffi. Dia menggenggam tangan Sakinah dengan erat. "Sekarang, maukah kamu bersamaku Sakinah? Maukah kamu menjadi istriku?" Sakinah mengangguk dengan cepat. Air mata dia terus mengalir. "Ya, Mas Raffi, saya mau. Saya sangat mau." Raffi tersenyum lebar, hatinya penuh kebahagiaan yang tak terkatakan. Dia menarik Sakinah keluar dari bis, memeluknya dengan erat sambil bis itu berjalan meninggalkan stasiun. Mereka berdiri di tengah stasiun, memeluk satu sama lain, tidak peduli dengan orang lain yang melihat. Semua kekhawatiran, semua kesedihan, semua batasan yang ada sebelumnya hilang, hanya ada cinta yang semakin kuat antara mereka. Beberapa bulan kemudian, di kampung Sakinah yang sedang pulih dari banjir, suasana penuh kegembiraan. Di halaman rumah nenek Sakinah yang baru dibangun, dengan bantuan Lina dan Rina, pohon rambutan yang Sakinah ceritakan padamu masih berdiri tegak, memberikan naungan yang sejuk. Hari pernikahan Raffi dan Sakinah telah tiba, dan semua warga kampung telah datang untuk merayakan. Sakinah mengenakan baju putih yang dia sulam sendiri. Di bagian dada baju itu, dia menyulam bunga mawar yang sama seperti di baju pengantin Lina, tapi kali ini, benang yang dia gunakan adalah benang emas yang tersisa dari baju itu, ditambah dengan benang yang dia ambil dari kertas yang Raffi berikan. Setiap jahitan dia buat dengan penuh hati, menyambungkan hatinya dengan Raffi yang berdiri di depan mimbar yang dibuat dari kayu pohon rambutan. Raffi mengenakan baju kemeja putih dan celana panjang coklat,
Wajahnya terlihat bahagia dan penuh kasih. Dia melihat Sakinah yang berjalan menuju dia dengan dipimpin neneknya yang sudah pulih. Neneknya tersenyum lebar, mata dia penuh kebahagiaan melihat cucunya yang bahagia. Saat Sakinah sampai di samping Raffi, neneknya memberikan tangannya ke Raffi. "Jaga dia baik-baik ya Raffi, dia adalah segalanya bagiku," ucap neneknya dengan suara lembut. Raffi mengangguk, memegang tangannya dengan erat. "Aku janji nenek, aku akan mencintainya selamanya." Pemimpin upacara mulai berbicara, dan semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Saat mereka diminta untuk menukarkan cincin, Raffi mengambil cincin emas yang sederhana dan memasangkannya di jari Sakinah. "Saya mencintaimu, Sakinah, selamanya, tanpa syarat." Sakinah mengambil cincin yang sama untuk Raffi, memasangkannya di jari dia. "Saya juga mencintaimu, Mas Raffi, selamanya, walau apapun terjadi." Saat mereka mencium satu sama lain untuk pertama kalinya sebagai suami istri, semua orang bersorak kegembiraan. Matahari pagi menyinari mereka dengan cahaya yang hangat, dan angin membawa bau bunga mawar yang ditanam di sekitar halaman. Semua yang terjadi sebelumnya, kesedihan, kesulitan, batasan, sudah menjadi sejarah. Yang ada hanyalah cinta yang sesungguhnya, cinta yang telah melewati semua rintangan. Beberapa hari kemudian, Raffi dan Sakinah berdiri di bawah pohon rambutan, memegang tangan satu sama lain. Sakinah melihat ke arah jalan yang menghubungkan kampung dengan kota, dan melihat mobil yang familiar datang, mobil Lina dan Rina. Mereka keluar dari mobil, membawa bunga mawar dan hadiah. "Lina, Rina, Rina, kamu datang!" teriak Sakinah dengan senyum lebar. Lina mendekat, memeluk Sakinah. "Kita tidak bisa melewatkan hari-hari pertamamu sebagai istri suami, kan? Ini hadiah untukmu. Kain sutra baru untuk kamu sulam." Sakinah menerima hadiahnya dengan terima kasih. Dia melihat baju pengantin yang dia sulam untuk Lina tergeletak di kursi di dalam rumah. Lina telah memberikannya sebagai tanda persahabatan. Sakinah mengambil benang emas dari baju itu, lalu menyulamnya di selembar kertas yang baru, membentuk bunga mawar yang indah. Dia memberikannya ke Lina. "Ini untukmu dan Rina. Semoga cintamu juga selalu abadi." Lina menangis senang, memeluk Sakinah kembali. Semua orang berdiri bersama di bawah pohon rambutan, penuh kebahagiaan dan persahabatan. Hati yang dulu tersulam di baju orang lain, akhirnya ditempatkan di tempat yang benar, di hati orang yang mencintainya sepenuhnya. Dan benang yang dulu terikat di jari Sakinah, kini menyulam cerita cinta yang indah dan abadi, cerita yang akan dikenang selamanya. Tapi, di saat itu, Sakinah merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Dia memegang perutnya yang sedikit membesar, lalu melihat Raffi dengan senyum rahasia. Raffi melihatnya, mengerti apa yang dia maksud. Dia memeluknya dengan erat, merasakan kebahagiaan yang baru, kebahagiaan dari seorang anak yang akan lahir, yang akan menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara semua yang akan datang. Semua itu dimulai dari sehelai benang yang tersalah ikat, tapi ternyata itu adalah benang yang paling tepat untuk menyulam cerita cinta yang sesungguhnya.